Bilang Tuhan Yesus tolong jangan sampai aku dirujuk ke rumah sakit. Setelah jam 8 lewat baru aku ngerasain ada sedikit kayak apa ya, kalian tahu ya kalau misalnya nyeri datang bulan, mulai kayak gitu. Dan tadi waktu cek pembukaan aku tuh udah pembukaan 2, akhirnya udah ada kerasa sakit. Terus aku bilang sama bidan, oh dia udah ada rasa sakit nih, dan aku pijitannya nggak diinduksi, udah ngerasain. Nah di situ udah standby tuh, udah ada ini si bapak udah nemenin di samping, terus ada orang tua juga, mama di samping aku juga. Jadi kita bertiga di dalam, posisinya masih bisa ketawa-ketawa, masih suapin makan. Hamilnya juga nggak hamil yang apa ya susah makan gitu, jadi aku suka makan waktu aku hamil. Jadi udah makan masih cekak-cekiki, masih pokoknya asik lah gitu, masih bisa bercanda-bercanda. 2 jam berselang, oke sekitar jam 10-an ya, jam 10 apa jam setengah 10-an gitu, udah makin sakit rasanya tuh, udah pokoknya makin lama. Nanti dia datang, terus dia hilang, dia datang lagi gitu. Rasa sakitnya tuh kayak gitu terus. Itu masih bisa aku tahan tuh, sakitnya masih bisa banget aku tahan. Habis itu dicek lagi pembukaannya. Setelah 2 jam itu aku dicek lagi pembukaannya. Rasa sakitnya menurut aku tuh udah lumayan lah gitu, udah ada ya lumayan gitu, tapi aku masih bisa tahan lah, masih bisa tahan. Waktu dicek pembukaannya cuma pembukaan 3. Astaga, aku pikir gila ini pembukaan harus sampai 10 loh. Dan udah sakitnya udah rasa kayak gini tuh masih pembukaan 3. Nah di situ aku udah mulai kalut nih pikiran, gimana lagi nih nunggunya sampai jam berapa. Aku udah takut kan kalau misalnya nggak melahirkan hari itu, aku udah rujuk ke rumah sakit sama bidannya, ditekan-tekan perut aku, pembukaannya lama, air kencing aku penuh di jantung kemih gitu. Karena aku pun nggak dibolehin sama bidan itu turun untuk jalan-jalan, karena kan posisinya ternyata aku tuh udah pecah ketuban dini gitu. Jadi aku udah pecah ketuban duluan, jadi nggak bisa yang kayak orang mau nanti pembukaan tuh bisa jalan-jalan, itu nggak dibolehin, karena aku harus benar-benar udah baring diinfus gitu. Jadi pas aku mau pipis pun nggak bisa gitu kan, harus tetap baring terus. Akhirnya guys, ternyata gara-gara air kencing aku penuh di kandung kemih ini, itu yang membuat pembukaannya itu lama. Jadi 2 jam lebih itu cuma pembukaannya tuh nambahnya 1, cuma pembukaan 3. Akhirnya sama bidannya bilang, kalau gitu saya bantu keluarin ya. Nah aku di situ bingung, ngeluarinnya pakai apaan gitu kan, ini pakai apa yang ngeluarinnya, aku tuh kayak gitu kan. Terus akhirnya dia bilang pakai kateter. Terus cerita temanku yang dioperasi, dia dipasang kateter itu sakit. Jadi di situ aja aku udah takut. Oh Tuhan, penderitaannya banyak banget. Itu dikeluarin ya, singkat cerita. Nah itu sakitnya bener-bener pol. Sakit kontraksinya ya. Kontraksinya tuh rasanya udah nggak kayak yang tadi, nggak bisa lagi aku tahan. Bener-bener sakit itu dari sekitar jam 11-an itu. Pokoknya kontraksinya parah sih. Jadi setiap kontraksi datang itu mereka coba bilang, iya kamu kuat ya. Iya sih, dan pikir aku mereka enak banget pokoknya gitu. Ini yang ngerasain ini ya ampun. Kalau dibayang-bayangin lagi tuh sampai kayak aduh, kayak aku udah angkat tangan kalau mau melahirkan lagi, sampai aku tuh pikir gitu loh. Cuman akhirnya aku bisa ngelewati itu. Bener-bener sampai aduh, itu nggak bisa dibayangin lah. Bayinya tuh mau keluar, mau apa sih, kontraksi jalan terus tuh kayak kita rasa kayak mau ngeden gitu loh, kayak mau apa ya bahasa ininya, pokoknya ngeden, tahu ya teman-teman yang ngeden kayak mau gitu. Tapi sama bidannya bilang jangan dulu gitu. Nah itu yang setengah mati. Pembukaan 9-nya cepet banget. Habis yang tadi pembukaannya itu lama, dari jam 11 sampai jam 2 siang itu pembukaan lengkap. Nah itu udah pembukaan 9. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ngedennya itu dikasih tahu lah caranya, jangan ngeluarin suara, dia bilang kan, karena kalau ngeluarin suara teriak itu buat apanya, ngedennya jadi kayak dorongannya jadi kosong. Di situ benar-benar
Dan puji Tuhannya, kata bidannya ngeden aku tuh bagus gitu, jadi aku nggak teriak. Tapi serius, sejujur-jujurnya aku pengen teriak. Aku total ngeden itu, berteran itu sampai dari jam 2 sampai jam 3, 1 jam ternyata aku ngeden. Dan itu ada kali 10 kali lebih, dan itu belum keluar dedeknya. Katanya pokoknya semua udah heboh, sampai kepalanya tuh udah keluar karena aku berhenti terus masuk lagi. Sampai aku udah bilang gini, aduh aku nggak kuat. Sampai karena setiap aku aku ngeden itu tenaga yang aku butuhin tuh bener-bener, mata tuh kayak berat, kayak rasanya aduh, rasa pengen tidur, kayak pengen pingsan lah, udah kayak gelap gitu kan. Pokoknya ada 10 kali lebih aku ngeden di situ, dan itu belum keluar. Akhirnya ibu bidan ambil tindakan ngedorong perut aku. Jadi dia yang bantu push dari sini ya, dia dorong, dia yang dorong, dan bidan yang berdua itu di bawah, dan yang satu tuh di atas dorong. Jadi waktu aku kerasa mau ngeden, ya udah, akhirnya aku pas udah mau ngeden gitu, jadi pas aku dorong juga nafas, ibu bidannya juga dorong bayinya gitu dari atas. Pas dorong pertama kali pun belum keluar sama sekali. Akhirnya itu nggak tahu lagi udah ngeden yang keberapa kali, aku udah nggak bisa hitung lah. Sampai aku udah nggak sadar ternyata tuh aku udah jambak suami, udah aku tarik rambutnya, udah aduh nggak jelas lah pokoknya. Aku udah sampai pegang tangan tante aku tuh sampai udah bener-bener udah nggak tahu lah gimana. Jadi abis itu ngeden yang terakhir itu yang perjuangan terakhir, aku udah bener-bener kayak, Tuhan, aku benar-benar memperhatikan kalau misalnya satu kali ini lagi dede bayinya nggak keluar, aku benar-benar udah nggak sanggup gitu. Benar-benar aku udah capek banget, benar-benar kayak tenaga tuh udah habis terkuras gitu. Ya udah, akhirnya di situ dan yang terakhir kalinya ibu bidan bantu aku dorong, udah ini benar-benar tenaga yang terakhir lah, aku tersisa yang bisa aku keluarin gitu, didorong dari sini. Akhirnya puji Tuhan jam 3:15 Dede Sky keluar. Dan pas keluar pertama itu kayak dia nggak nangis dulu gitu, aku udah kayak ini kan, pas dia digoyang-goyang gitu langsung nangis kenceng lagi. Puji Tuhan banget, Dede Sky lahir dengan keadaan sehat, puji Tuhan. Nggak ada sesuatu yang yang perlu dikhawatirkan, nggak gitu. Dan ternyata memang ininya air ketubannya tuh udah habis, udah kering gitu, udah, karena kan udah ngucur terus ya dari kemarinnya gitu. Dan abis itu aku udah Dede Sky-nya udah dibersihin gitu. Jadi gitu ya cerita pengalaman melahirkan aku secara normal. Kalau bayang-bayangin lagi, dipikir-pikir lagi, sebenarnya melahirkan normal itu nggak seseram yang dulu aku kira gitu, yang kayak ya serem banget gitu, enggak gitu. Puji Tuhannya ternyata aku bisa laluin itu semua gitu. Itulah yang bisa aku bagi sama kalian. Sih buat kalian yang udah nonton video ini, kalau kalian suka sama video ini, kasih like, komen, sama subscribe channel aku ya. Dah, see you on my next video.